Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferdinand Octavianus. Saya selaku MC dari acara talkshow dengan tema percintaan. Di sini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Tirta Amelia dan juga Adinda Katelina, yang akan membagikan cerita toxic relationship. Di sini juga kita akan dipandu oleh dua moderator kita, yaitu Flavia Zora dan juga Mary Priscilia. Langsung saja kita alihkan kepada moderator kita, yaitu Mary Priscilia dan Flavia Zora. Baik, terima kasih kepada MC kita, yaitu Ferdinand, yang sudah membuka jalannya talk show kita hari ini. Membahas mengenai percintaan nih, nggak jauh-jauh tentang toxic relationship, ya kan? Ya nggak? Yes. Ya. Nah, toxic relationship seringkali menjadi topik menarik untuk dibahas dalam hubungan percintaan. Tapi nggak hanya hubungan percintaan aja, bisa juga hubungan antara anak dan juga orang tua. Terus juga ada hubungan pertemanan, ya kan? Nah, karena kalau kita langsung aja kita tanya-tanya kepada narasumber kita, yaitu kepada Adinda Katelina dan Tirta Amelia. Menurut kalian, apa sih toxic relationship itu? Bisa dijawab oleh Tirta Amelia terlebih dahulu. Ya, baik. Menurut saya, toxic relationship ini adalah suatu hubungan yang dijalani oleh dua orang pasangan, atau bisa terjadi di lingkungan pertemanan atau bahkan keluarga. Yang tidak sehat lagi nih hubungannya, cenderung menyerang pasangannya sendiri atau bahkan menimbulkan perilaku yang membahayakan, seperti perilaku fisik ataupun psikologis yang menyebabkan depresi kalau menurut saya. Seperti itu. Baik, kalau gitu berarti toxic relationship itu menurut Tirta Amelia sendiri itu ada hubungan yang tidak sehat ya. Gitu. Bagaimana kalau menurut Adinda Katelina? Silahkan. Ya, kalau menurut saya sih toxic relationship itu berdasarkan pengalaman juga ya. Jadi toxic relationship itu kayak kita ini nggak bisa jadi dalam suatu hubungan, kita itu nggak bisa jadi diri kita sendiri. Jadi kayak ngerasa tertekan, terus punya bisa jadi juga, dan kayak punya banyak beban atas hubungan itu sendiri. Jadi kayak kita nggak bisa enjoy dan nge-explore diri kita sendiri di dalam hubungan itu. Jadi kayak ngerasa jadi orang lain dalam hubungan itu. Gitu aja sih. Wah, benar juga Jadi, ya. toxic relationship itu bad habit gitu ya, kayak ngejadiin bad habit gitu, kayak ngejadiin kita tuh gak cinta sama diri kita sendiri, gak nerima diri kita sendiri, dan selalu merasa gak cukup sama diri kita sendiri, ya nggak sih? Ya, benar. Ya, benar. Being perfectionist gitu. Ya, oke. Saya juga mau nanya nih, menurut kalian itu toxic relationship itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Kan jarang ada yang tahu nih kayak gimana, karena kan kadang toxic sama health itu kadang suka disama-samain, suka dibikin enjoy aja gitu sama orangnya. Menurut kalian gimana? Dari Tirta. Oke. Kalau menurut saya ya, ciri-ciri hubungan yang tidak sehat itu sih, pertama nih, mereka tuh tidak pernah merasa cukup. Kayak misalnya pasangan toksik itu akan membuat pasangannya selalu merasa menjadi manusia yang serba kekurangan. Kayak contohnya dia merasa kurang baik, kurang merasa tidak layak bersanding sama pasangannya gitu. Hal ini juga kan kalau dilakukan terus-menerus akan membuat kayak perasaan pasangan kita tuh tidak nyaman berada di samping kita. Jadi dia merasa apapun yang kita lakukan itu akan membuat pasangan kita tuh merasa salah aja gitu menurut saya. Oke, kita langsung pindah, tanyakan kepada pendapatnya Dinda seperti apa. Ya, kayaknya hampir semuanya udah dijawab ya sama Tirta. Jadi tinggal nambahin aja nih. Bener sih, kayak possessive berdasarkan pengalaman juga, kayak hampir 2 tahun ada di posisi toxic relationship. Ada mulai dari yang posesif banget, playing victim, selalu ngerasa jadi korban padahal dia yang salah. Dan ciri-ciri toxic relationship yang baru saya sadarin setelah
keluar dari zona itu tuh kayak ternyata selama itu saya egois sama diri sendiri, yang artinya tuh kayak lebih mentingin kebahagiaan pasangan dibanding kebahagiaan saya sendiri. Karena yang namanya ngomongin soal hubungan apapun itu kan pasti ada yang namanya take and give kan. Kayak kita ngasih 100% nih buat dia, sedangkan dia ngasih kita cuma ya 50 atau 60%, itu kan toksik ya. Jadi kita nggak dapat timbal balik kayak gitu. Dan itu agak dapat feedback. Ya, feedbacknya agak ngeganggu juga sih. Cuma balik lagi, yang namanya sayang kan di luar toksik atau enggak kan pasti tetap aja bakal ngebela kan, selama kita juga belum sadar kalau itu tuh toksik. Gitu aja sih. Ya, nah karena tadi Dinda sudah bilang pernah mengalami toxic relationship, gimana sih caranya untuk menghadapi dan akhirnya keluar dari toxic relationship itu? Gimana Dinda? Oke, jadi selama hampir ini cerita sedikit aja ya. Selama hampir 2 tahun itu kan ya kita kan masih labil juga kan, masih sayang dan gak mau lepas dan ngerasa kayak buat apa sih cari yang baru kalau misalkan masih ada dia gitu kan. Jadi berusaha bertahan sampai akhirnya ngerasa ada di titik capek buat ngejalanin hubungan itu yang ternyata kita nggak dapat feedback apa-apa. Jadi ternyata baru sadar itu kalau misalkan kita sayang sama orang itu, kita tuh harus ngelepasin dia, bukan berarti kita sayang dan kita nggak peduli, tapi karena kita sayang justru kita pengen lihat dia bahagia walaupun bukan sama kita. Jadi berusaha buat ngelepasin dan ngeikhlasin sampai akhirnya gitu. Ya udah let it flow aja gitu. Aduh, maaf nih baper. Kayak lagunya Pamungkas ya, I love you but I'm letting go. Oh iya benar-benar. Ya. Deep ya jadinya ya. Oke. Ya di rekan saya. Maaf ya Saudara Ardelia. Mundur diri kalau gitu. Silakan kepada MC Ferdinand. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih narasumber. Sama-sama. Terima kasih untuk para moderator kita yang telah memberikan pertanyaan yang baik hari ini, dan juga para dua narasumber kita yang telah membagikan cerita tentang toxic relationship. Untuk itu, saya selaku pemimpin acara dan juga para kru yang telah bekerja keras hari ini agar berjalan lancar. Karena waktu yang memisahkan kita untuk kita bertemu pada hari ini, tapi kita masih bisa bertemu di Zoom. Sekian makasih untuk narasumber yang udah mau join sama kita, udah mau sharing-sharing. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.